Kamu haid 2 kali dalam sebulan? Jangan panik dulu. Ini loh penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas keluhan yang sering membuat banyak wanita bingung dan khawatir, yaitu mengenai haidnya datang 2 kali dalam sebulan, dok. Apakah ini normal atau mungkin ada yang nggak beres? Nah, teman-teman, melihat darah haid muncul lagi padahal baru aja selesai tentu bisa bikin kita cemas. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, ada apa nih dengan tubuh saya? Atau apakah ini sesuatu yang berbahaya gitu ya? Wajar banget teman-teman kalau muncul kekhawatiran seperti itu. Tapi yang perlu diingat, tidak semua kasus haid 2 kali dalam sebulan itu berbahaya. Nah, itu kabar gembira kan? Ada banyak faktor nih yang bisa jadi penyebabnya. Mulai dari yang sepele hingga yang memerlukan perhatian medis, teman-teman. Di video ini kita akan menjelaskan berbagai alasan mengapa seorang wanita itu bisa mengalami haid 2 kali dalam sebulan. Mulai dari itu fluktuasi hormon yang normal, gimana gitu ya. Kemudian perubahan gaya hidup, hingga ke kondisi medis tertentu. Serta kapan sih kamu itu harus mulai khawatir dan harus segera berkonsultasi dengan dokter. Ditonton sampai habis ya. Secara umum, siklus haid yang normal itu berlangsung antara 21 sampai 35 hari. Dengan rata-ratanya itu adalah 28 hari. Dan durasi perdarahan yang biasa, yang normal itu sekitar 2 sampai 7 hari. Nah, kalau kamu mengalami haid 2 kali dalam sebulan, ini berarti siklus kamu bisa lebih pendek nih, biasanya lebih pendek dari 21 hari. Atau mungkin ada perdarahan memang di luar jadwal haid yang seharusnya. Kondisi ini dalam istilah medis ya teman-teman itu disebut dengan polimenore jika siklusnya memang pendek secara terus-menerus atau kurang dari 21 hari. Atau metrorragia, itu kalau perdarahannya nggak teratur, misalnya di antara 2 periode haid yang seharusnya ada perdarahan. Nah, penting ya untuk membedakan walaupun keduanya sama-sama membuat kamu haidnya jadi lebih sering. Apa sih penyebab haid 2 kali dalam sebulan itu? Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ada berbagai alasan mengapa seorang wanita itu bisa mengalami haid 2 kali sampai dalam 1 bulan itu. Sekarang kita bahas satu persatu ya penyebabnya apa. Yang pertama itu bisa karena fluktuasi hormon yang normal. Nah, ini terjadi terutama pada saat remaja atau orang tua ya yang udah mendekati menopause. Dan ini adalah penyebab yang paling umum dan seringkali hal ini tidak berbahaya. Kalau pada masa remaja, biasanya di tahun-tahun pertama nih setelah haid pertama. Karena tubuh remaja itu wajar ya, dia masih menyesuaikan diri nih dengan produksi hormon-hormon remaja. Akibatnya siklus haid bisa sangat tidak teratur, termasuk haidnya itu datangnya lebih sering, 2 kali dalam sebulan. Ini biasanya akan membaik seiring waktu, seiring bertambahnya usia. Kemudian kalau mendekati menopause atau perimenopause, itu kan pada saat wanita mendekati masa-masa menopausnya. Jadi kadar hormon estrogen dan juga progesteron itu mulai berfluktuasi secara drastis. Hal ini bisa menyebabkan siklus haid menjadi tidak teratur. Kadang bisa lebih pendek, kadang bisa lebih panjang, atau haidnya bisa 2 kali dalam sebulan. Sekarang penyebab yang kedua, itu karena stres dan juga perubahan gaya hidup. Karena tubuh kita ini sangat peka terhadap perubahan. Mulai dari stres berat, misalnya ya ada tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau kecemasan. Itu bisa banget mempengaruhi hormon di otak yang mengatur siklus haid. Akibatnya ovulasi itu bisa terganggu dan haid jadi nggak teratur atau bisa jadi lebih sering. Kemudian adanya perubahan berat badan yang secara drastis, entah kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang ekstrim ya teman-teman, itu bisa banget mengacaukan keseimbangan hormon estrogen yang akhirnya bisa berdampak pada siklus haid. Kemudian pola makan sama olahraga yang terlalu berlebihan, diet ketat, kurang gizi, atau olahraga intens yang berlebihan, itu bisa menekan produksi hormon reproduksi yang bisa juga menyebabkan siklus haid menjadi kacau. Olahraga boleh banget, cuman kalau berlebihan itu nggak boleh teman-teman.
Untuk penyebab yang ketiga, itu kalau kamu menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Nah, ini juga termasuk salah satu penyebab yang sangat umum dan biasanya itu hal normal sebagai efek samping. Entah itu pil KB, suntik KB, susu KB ya atau implan, kemudian IUD yang hormonal, terutama biasanya di bulan-bulan awal penggunaan KB itu, tubuh akan menyesuaikan diri dulu nih dengan hormon buatan yang ada di dalam kontrasepsi itu. Dan hal ini bisa banget menyebabkan perdarahan di luar jadwal haid, entah itu spotting atau siklusnya jadi lebih pendek, sehingga terasa haidnya itu seperti 2 kali dalam sebulan. Dan biasanya hal ini akan membaik teman-teman setelah beberapa bulan penggunaan kontrasepsi itu. Penyebab yang keempat yaitu kondisi medis tertentu. Jadi memang ada ya beberapa kondisi medis itu bisa menjadi penyebab haid 2 kali dalam sebulan. Dan kalau hal ini terjadi itu perlu perhatian dari dokter teman-teman. Apa aja itu kondisi medisnya? Bisa yang pertama miom atau polip rahim. Nah, kalau ini adalah suatu pertumbuhan jinak di dalam atau pada dinding rahim. Dan keduanya ini bisa menyebabkan perdarahan yang nggak teratur. Termasuk perdarahan di antara siklus haid yang terasa seperti haidnya 2 kali dalam 1 bulan. Penyebab yang kedua itu bisa kondisi yang namanya kista ovarium, di mana kista ini ada pada indung telur, terutama yang memproduksi hormon. Dan hal ini bisa banget mengganggu siklus haid, menyebabkan perdarahan menjadi tidak teratur. Yang ketiga, endometriosis. Kalau ini adalah suatu kondisi di mana jaringan mirip lapisan rahim itu tumbuh di luar rahim. Bisa menyebabkan nyeri hebat dan juga perdarahan yang tidak teratur. Yang keempat, PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Jadi, kalau ini adalah suatu kondisi gangguan hormon yang menyebabkan indung telur tadi tidak bisa melepaskan sel telur secara teratur. Seringkali menyebabkan haidnya tidak teratur, bisa jadi jarang, atau bisa jadi justru sering haidnya. Yang kelima, kondisi yang namanya gangguan tiroid. Jadi, kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau hipertiroid atau kelenjar tiroidnya kurang aktif nih, hipotiroid, itu bisa banget teman-teman mempengaruhi hormon reproduksi dan menyebabkan siklus haid menjadi berantakan. Kondisi yang keenam, adanya suatu infeksi pada saluran reproduksi. Entah itu infeksi pada rahimnya sendiri, leher rahim, atau pada vagina, pada area misfi. Itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang tidak normal, termasuk perdarahan di luar siklus haid. Yang ketujuh, yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Jadi memang ada beberapa PMS itu bisa menyebabkan perdarahan di luar jadwal haid kamu. Yang kedelapan, kondisi yang namanya kehamilan ektopik atau keguguran dini. Nah, kalau ini perdarahan yang terjadi itu bisa banget disalahartikan sebagai haid kedua. Padahal ini suatu keadaan yang serius teman-teman. Jadi penting untuk melakukan tes kehamilan kalau memang ada kemungkinan teman-teman hamil di luar rahim, kehamilan ektopik tadi. Yang kesembilan, yaitu kanker serviks atau kanker rahim. Walaupun jarang terjadi ya, perdarahannya itu bisa tidak teratur, termasuk haidnya 2 kali dalam sebulan. Itu bisa jadi salah satu gejala awal dari kanker pada organ-organ reproduksi. Jadi kalau memang dirasakan ada keluhan yang seperti itu, gejala-gejala medis seperti itu, teman-teman harus aware, harus konsultasi ke dokter. Nah, kapan sih sebenarnya kita harus khawatir dan segera konsultasi ke dokter tadi? Jika memang kamu menemukan beberapa gejala ini teman-teman, atau salah satu juga bisa, atau ada gejala yang menurut kamu mengkhawatirkan. Di antaranya yang pertama, haidnya itu terjadi 2 kali dalam sebulan tapi terus menerus, terjadi di bulan berikutnya 2-3 bulan. Yang kedua, kalau perdarahannya itu terjadi sangat banyak, lebih dari biasanya nggak sebanyak itu loh, kemudian disertai dengan gumpalan-gumpalan darah besar. Itu juga kamu harus aware. Yang ketiga, jika disertai dengan nyeri hebat yang tidak biasa di bagian perut bawah kamu atau di daerah-daerah panggul, itu juga kamu harus aware. Yang keempat, kalau disertai ada demam atau ada keputihan yang tidak normal, ada aroma yang nggak sedap, gatal juga pada area kewanitaan, juga suatu tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Yang kelima, jika kamu merasa tubuh kamu tuh kalau haid itu lemes banget, pusing atau pucat gitu ya, ada tanda-tanda anemia berarti akibat perdarahan yang berlebihan, itu juga harus konsultasi ke dokter. Yang keenam, kalau ada kemungkinan hamil. Jadi misalnya kamu berhubungan seksual nih tanpa kontrasepsi atau kontrasepsinya gagal dan kamu mengalami perdarahan, berarti curiga hamil ya, dites pack dulu.
Yang ketujuh, jika kamu udah menopause buat para ibu-ibu dan tiba-tiba mengalami perdarahan lagi. Nah, itu juga harus aware lagi nih, dilihat lagi perdarahannya karena apa. Dokter akan melakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan fisik, kemudian tes darah ya untuk cek hormon atau kehamilan, atau juga dilakukan USG untuk mencari tahu nih penyebab pasti dan bisa memberikan penanganan yang lebih tepat tentang perdarahan yang sering ini ke diri kamu. Kesimpulannya apa teman-teman? Head 2 kali dalam sebulan itu memang bisa bikin kita kaget banget. Tetapi seperti yang udah kita bahas tadi ya, ada banyak sekali kan penyebabnya. Mulai dari yang normal hingga yang memerlukan perhatian medis. Kuncinya itu adalah mengenali tubuh kamu sendiri. Catat dulu pola headnya gimana dan tidak panik berlebihan. Jaga gaya hidupnya agar lebih sehat lagi. Kelola stres, dan yang terpenting jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter spesialis kandungan jika memang kamu merasa khawatir atau jika kondisi ini terus-menerus berlanjut dan disertai dengan gejala lain yang mengganggu. Ingat teman-teman, kesehatan reproduksi kamu itu sangat penting loh. Nah, gimana teman-teman? Apakah kamu pernah mengalami head 2 kali dalam sebulan? Atau ada yang lain nih gejalanya? Coba bagikan di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga video saya bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa teman-teman, like dulu, share ke teman-teman wanita lainnya, dan subscribe juga ya untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.